dari Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Kita lihat lagi dari kitab komentarnya. Sebelum memberi hatinya riang gembira. Anda boleh hafalkan Pube Wadana Sumanohoti. Itu. Jadi sebelum Anda berdana, hati Anda harus sumano. Sumano itu sumana. Su itu baik, mana itu hati Anda harus dalam keadaan yang baik. Ya kayak saumanasa itu mana juga, ya sukacita itu artinya. Jadi Anda harus mempersiapkan hatinya riang gembira sebelum berdana. Lah kalau Anda mau berdana ke saya, cari saya, begitu masuk ke ruangan saya melihat saya cemberut, kan saya takut malah. Jadi senyum, ya riang gembira. Nah, dijelaskan di kitab komentar, ketika pikiran yang demikian muncul, saya akan memberikan derma. Nah ini menarik ini. Katakan disebutkan sejak dari setengah atau 1 bulan sebelumnya, hatinya sudah penuh dengan sukacita. Saya mencoba mencari kitab sub komentarnya, ya dari Dikanya dijelaskan sebelum memberi melalui kehendak pelepasan. Jadi yang memberi itu sebenarnya cetana pelepasan atau muncak cetana. Ya, kehendak pelepasan, hati Anda riang gembira dimulai dari sejak Anda mencari dan menjaga barang yang mau didanakan. Dijaga supaya bersukacita. Susah ya. Di sana disebutkan setengah bulan atau 1 bulan. Mungkin saya menduga kalau di zaman Buddha itu umat bertemunya dengan sangga gitu ya, berencana setiap ceit atau capgo gitu ya. Mungkin ya. Mungkin makanya disebutkan begitu setengah atau 1 bulan. Nah, hatinya menjadi penuh sukacita memikirkan itu di kitab sub komentarnya. Oh, saya akan memberikan dana yang bisa menjadi sebab untuk berbagai keberhasilan. Itu kalimat dari sub komentar. Kalau Anda ingin sukses dalam hidup ini, ciptakan sebabnya. Ya, melanggar sila nggak pernah jadi sebab sukses. Tapi banyak nanti teman-teman saya melanggar sila sukses. Nah, sukses dia disebabkan oleh karma baik yang lain. Pelanggaran silanya belum berbuah, tunggu. Karma tidak akan pernah bisa mengampuni. Anda mau mohon karma please. Nah, enggak, kalau harus berbuah, berbuah. Anda bisa menanam benih mangga, mangganya sudah tumbuh besar, sudah musimnya berbuah, sudah kelihatan bijinya kecil-kecil, Anda berdoa, please lah jangan berbuah, please jangan berbuah, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau harus berbuah pasti berbuah, ya. Nah, makanya Buddha mengatakan adalah satu hal yang tidak mungkin dan mustahil karma baik berbuah penderitaan. Adalah satu hal yang tidak mungkin dan mustahil karma buruk berbuah kebahagiaan. Nah, ini hukum, ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat saya akan memberikan dana yang bisa menjadi sebab untuk berbagai macam keberhasilan itu ya kesuksesan di dalam kehidupan apapun itu juga. Ya, sebabnya adalah berdana. Siapa yang ingin sukses dalam hidup ini coba? Nggak ada ternyata. Ya sudah. Siapa ingin sukses? Nah, praktekkan sebab untuk suksesnya itu, ya, praktekkan. Dalam hal ini, jadi sebenarnya Anda sudah sering mendengar lah, dalam berdana ada 3 kehendak kan, kehendak awal, kehendak pelepasan, kehendak yang berikutnya setelah melepas, ya. Sekarang kita bicara tentang tadi ada kehendak pelepasan, sekarang kehendak awal. Jadi kehendak awal itu dihitung atau didapatkan sejak dari kemunculan pikiran saya akan memberi. Maka sudah kehendak awalnya sudah muncul. Ya. Kenapa harus dihitung sih 3 kehendak ini nanti untuk jadi sejak pikiran ingin berdana muncul 1, kemudian kehendak melepaskan dana tadi, persembahan tadi 2, kemudian setelah berdana kan Anda merenung, mengingat-ingat, bersyukur dan lain-lain sebagainya 3 kan, bisa bersyukur bisa menyesal sih. Waduh kegedean tadi. Harusnya nggak usah gede-gede gitu ya. DBS kan nggak perlu ya, udah bagus ini ya. Menyesal kan? Jadi benihnya KW4. Nah, kenapa perlu dihitung? Karena ini nanti akan menentukan mana benih
atau cetana mana yang bisa berfungsi sebagai karma produktif, bisa cetana mana yang bisa berfungsi sebagai karma suportif atau represif atau bahkan destruktif, ya. Kenapa juga ini dihitung? Ini juga akan mempengaruhi kualitas dari benih Anda. Kalau di sepanjang momen ini ada akusala cita, ada pikiran-pikiran buruk yang sempat menyelinap muncul, maka benihnya KW-nya turun. Apa ininya kualitasnya turun. Contohnya tadi, sudah niat mau berdana, tiba-tiba sampai sini Anda ketemu dengan orang yang Anda tidak sukai kan? Jengkel, aduh ada dia lagi, aduh kenapa ini kayaknya susah. Udah ada ulatnya dulu benihnya itu. Kualitasnya menurun dulu karena diselingi, dimasuki, disisipi, dirembesi oleh pikiran yang buruk. Oleh kilesa, ya. Oleh karena itu menjadi penting untuk menjaga hati ini supaya tidak mudah dimasuki oleh kilesa. Sejak Anda berniat berdana harus dijaga supaya tidak ada kilesa yang bisa menyela masuk ke dalam pikiran Anda. Ya. Nah, jadi kehendak yang awal dihitung sejak pikiran itu muncul, saya akan memberikan dharma, ya, dengan sejak dari sekarang saya akan berupaya untuk mendapatkan benda yang ingin saya danakan dan lain-lain. Juga yaitu setelah adanya perolehan ladang, artinya Anda sudah berpikir saya akan berdana samcan ke Bantai Geminda, objeknya sudah ada, lahannya sudah ada, ya. Jadi pikiran itu sudah muncul kan. Sejak itulah counting, dihitung. Nah, dihitung terus cetana Anda. Sejak itu Anda harus menjaga pikiran Anda supaya tidak ada kilesa. Ya, jangan sampai disela, diterjang oleh kilesa, supaya benihnya itu menjadi 3 akar. Ya, 3 akar itu artinya apa? Anda berdana dengan aloba, adosa, amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan. Itu maksudnya. Ini super sekali. Kalau ini berbuah bisa apa Bante? Bisa membuat Anda jadi biku, menguasai pariyati, pati-pati, petik weda, keluar dari samsara. Bye-bye samsara. Hah?